Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar cara menyambung huruf ain pada semua huruf hijaiyah. Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu teknik membuat kepala huruf ain atau badan utamanya huruf ain. Dan di sini saya contohkan terlebih dahulu untuk huruf ain yang masih tunggal atau belum sambung pada huruf hijaiyah yang lain. Nah, di sini teknik saya biasanya menggunakan kotak seperti ini, kotak yang miring. Nah, seperti ini, itu sebagai panduan saja. Nah, kemudian untuk kepalanya itu dimulai dari ujung sini, ditarik ke sini, akan tetapi caranya itu dibengkokkan seperti ini ya. Setelah itu untuk ke bawahnya itu mengikuti garis ini juga sama, dibengkokkan juga, tekniknya sedikit saja. Nah, setelah itu tarik dari sini, sama juga mengikuti garis merah tadi itu, tarik ke bawah, lalu tarik naik, misalkan ini sambung sama alif ya. Jadi saya ulangi terlebih dahulu. Misalkan ini tunggal atau huruf ain yang tidak sambung, misalnya seperti ini. Mulai dari sini, bengkokkan, tarik ke sini, lalu tarik ke sini juga bengkok sedikit. Nah, ambil dari sini, tarik ke bawah, lalu lanjutkan pada ekornya. Jadi begitu kira-kira teman-teman ya. Dan untuk pembuatan penyambungan huruf ain ini, nanti itu hanya diambil bagian kepalanya saja, dan itu memiliki 3 bentuk penyambungannya. Penarikan sambungannya itu 3. Yang pertama, tarik seperti ini, 1, lurus saja seperti ini, itu yang pertama. Kemudian penyambungan yang kedua itu tarik lurus, tapi setelah nempel garis itu diangkat setengah titik. Kemudian yang ketiga itu kurang lebih sama, hanya saja setelah penarikan ke sini itu diikutkan pada garis dasar. Jadi semua tekniknya sambungan huruf ain pada semua hijaiyah itu hanya memiliki 3 bentuk ini saja. Nah, misalkan ini huruf ain mau sambung sama alif misalkan, maka caranya itu ambil yang bagian yang ini, tarik dulu ke bawah, akan tetapi dilenturkan untuk penyambungannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, karena tadi saya sudah jelaskan cara membuat kepalanya, jadi saya bikin lebih cepat saja ya untuk menjelaskan cara penulisannya agar lebih menyingkat waktu saja. Contohnya seperti ain yang bertemu dengan huruf ba, maka teknik pembuatan kepalanya sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk sambung sama ba itu bentuknya ambil yang bagian yang kedua, yaitu angkat setengah titik, setelah itu lanjutkan pada pembuatan huruf ba-nya. Dan untuk ain yang bersambung sama jim, ha, ho itu tekniknya sama, yaitu diangkat 1 tingkat lebih tinggi dari garis dasar. Tujuannya seperti biasa, yaitu untuk memposisikan huruf jim agar tetap ada di atas garis, untuk bagian ininya agar tetap ada di atas garis. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya adalah ain bertemu dengan huruf dal. Cara pembuatannya, kepalanya itu sama. Ini jangan terlalu jauh ya. Nah, setelah itu membuat huruf dal. Dan untuk menyambungkan huruf dal itu dikasih stand sedikit, nggak apa-apa. Selanjutnya untuk ain yang bertemu dengan huruf ro, maka caranya ambil yang ini. Sebagian ada yang ambil yang ini, sebagian ada ambil yang ini ya. Contohnya apabila bertemu dengan ro, ini lurus saja nggak apa-apa. Saya ulangi, kaku itu ya. Nah, lurus. Setelah itu kita bikin ro. Ro-nya tidak perlu dikasih taris ya, karena ini pendek. Nah, nggak perlu dikasih
taris. Nah, jadi langsung saja. Kemudian ain sambung sama ro itu dengan jenis ro mudawwaroh seperti ini. Tekniknya sama, akan tetapi sambungannya pada ro mudawwaroh. Selanjutnya ain yang bertemu dengan ro yang dipanjangkan itu sebenarnya mengikuti teknik ini ya, akan tetapi di sini kelenturannya lebih dijaga. Seperti ini. Lanjut untuk ain yang sambung sama sin itu tekniknya mengambil penyambungan yang seperti ini. Diangkat setengah titik, lalu kita bikin huruf sin. Untuk pembuatan huruf sin sebelumnya juga sudah saya jelaskan, ini tidak boleh lebih tinggi dari paling bawahnya bagian huruf ain. Lebih rendah itu justru lebih bagus. Kemudian untuk penyambungan ain pada huruf shad itu mengambil yang ini. Berarti untuk tempat penyambungannya itu mengikuti garis dasar seperti ini. Diluruskan saja lalu bikin huruf shadnya. Seperti ini. Nah, begitu juga untuk ain yang sambung sama huruf to itu tidak ada bedanya dengan yang sambung sama huruf shad. Lalu untuk ain sambung sama to ain sama ain, maaf. Aduh. Rusak. Ain sambung sama ain itu ngambil yang ini ya. Tarik setengah titik ke atas, lalu dari sini bikin huruf ain sambung. Tinggal dilanjutkan pembuatan ekornya. Setelah itu untuk ain yang sambung sama fa itu tekniknya sama, menggunakan bentuk ekor yang seperti itu. Diangkat setengah titik, lalu bikin bulatan huruf fa. Kemudian bikin badannya huruf fa, dan ini kira-kira sama dengan penyambungan huruf ba. Nah, kalau ain yang sambung sama qaf ini memiliki sambungan yang berbeda. Kalau ini kan naik, sedangkan kalau sambung sama qaf itu tetap mengikuti garis dasar, yaitu lurus. Selanjutnya ain sambung sama kaf itu sama ketika sambung sama alif. Di sini sangat sedikit sekali stannya ya, jangan terlalu lebar, kecuali sekalian dilebarkan itu dipanjangkan itu nggak masalah. Kalau nggak mau dipanjangkan sedikit saja stannya ya. Nah, jadi teman-teman harus pintar-pintar memerhatikan cara pengambilannya itu seberapa, jauhnya seberapa, itu teman-teman harus pintar-pintar memerhatikan ya. Selanjutnya ain bertemu dengan lam, ini sama ya, sama ketika bertemu dengan kaf, hanya beda bagian ekornya saja. Kemudian ain bertemu dengan mim. Nah, untuk bertemu dengan mim ini memiliki 4 bentuk. Yang pertama yaitu mim yang seperti ini. Kemudian yang kedua seperti biasa ya, mim yang dipanjangkan, ain yang dipanjangkan. Kemudian yang ketiga sama juga dipanjangkan, tetapi ekornya mim yang seperti ini. Kemudian yang keempat, bentuk ain yang keempat itu lebih ditinggikan 1 tingkat ya, untuk memposisikan mim ini tetap di atas garis, dan ini adalah ain yang tidak dipanjangkan. Jadi pembentukan mimnya itu kurang lebih sama seperti ini. Nah, seperti itu ya.
Lanjut untuk ain bertemu dengan nun. Nah, ini mengambil yang bagiannya ini, tapi jangan terlalu panjang ya, ini hanya contoh saja, jangan terlalu panjang ke belakangnya. Nun, kemudian ain bertemu dengan waw, ini juga lurus kan, tapi jangan terlalu panjang. Selanjutnya ain bertemu dengan ha. Contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu ambil bentuk yang seperti ini, yaitu ketika haknya dibuat seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lurus, yaitu ketika haknya dibuat seperti ini. Ada juga hak akhir yang dibuat seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan saja dan dipraktekkan saja ya. Kalau nggak dipraktekkan itu nggak bisa. Maksudnya dipraktekkan itu teman-teman itu coba dijadikan satu kalimat. Misalnya kalau ain yang berbentuk seperti ini, coba teman-teman tulis dengan lafadz jama'atun itu misalnya ya. Nah, selanjutnya ain bertemu dengan lam alif. Ini tidak ada bedanya bertemu dengan alif dan juga lam dan kaf, sama saja ya. Dan seterusnya yaitu ain bertemu dengan iya. Yang terakhir yaitu ain juga bertemu dengan iya, yang bentuk huruf iya-nya itu kembali ke belakang seperti ini. Jadi begitu cara menyambung huruf ain pada semua huruf hijaiyah. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman dan mudah dipraktekkan. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.